Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Pembahasan kali ini menurut saya akan kontroversial bagi beberapa orang, khususnya yang belum terlalu memahami tentang hukum pidana. Mengapa? Karena kita akan membahas tentang masalah aturan yang menguntungkan terdakwa. Loh, kok pidana seperti itu? Nah, mari kita lihat. Nah, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku tanggal 2 Januari 2026, maka muncul pertanyaan nih. Bagaimana kalau ada perbuatan pidana yang dilakukan sebelum KUHP ini terbit? Tetapi proses acaranya, misalnya penyelidikan, penyidikan, dan penuntutannya dilakukan setelah KUHP yang baru ini berlaku. Hukum mana yang digunakan? Hukum pidana mana yang digunakan? KUHP lama atau KUHP baru? Nah, ketentuan ini dijelaskan di dalam pasal 3 KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan ada satu asas yang sangat penting bernama Lex Favor Reo. Nah, kita bicara pasal 3-nya dulu. Pasal 3 ayat 1. Saya bicara satu ayat aja dulu nih. Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana. Nah, jadi jika setelah suatu perbuatan dilakukan terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka yang digunakan adalah peraturan yang baru. Kecuali kalau peraturan yang lama lebih menguntungkan bagi pelaku atau pembantu tindak pidana. Inilah asas Lex Favor Reo. Hukum harus bertindak pada terdakwa apabila terjadi perubahan aturan. Nah, perlu diluruskan bahwa Lex Favor Reo itu bukan hanya soal pidana yang lebih ringan, lebih luas daripada sekedar minimum pidananya turun, maksimum pidananya turun, atau dendanya yang lebih kecil. Tetapi yang disebut dengan lebih menguntungkan ini adalah satu, unsur delik yang lebih sempit. Kedua, beban pembuktian yang lebih berat bagi penuntut. Ketiga, perubahan delik dari formil menjadi material. Atau yang keempat, bahkan perbuatan tersebut tidak lagi bisa dipidana. Jadi sebenarnya kalau kita lihat pasal 3 ini yang diuji itu adalah hukum mana yang secara keseluruhan lebih menguntungkan bagi terdakwa. Nah, kita bicara teori nih. Ada dua teori dalam pasal ini ya. Yang pertama adalah ajaran formil yang menyatakan bahwa perubahan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah perubahan undang-undang pidana. Contoh misalnya gini, undang-undang lama, suatu tindak pidana diancam dengan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Pada saat pelakunya diproses, terjadi perubahan yang tadinya 5 tahun ancaman maksimalnya menjadi 3 tahun. Maka dengan hal ini pelaku tersebut diproses menggunakan undang-undang yang baru karena ancamannya sudah turun. Kemudian sedang diproses nih, ya diproses bahwa ini adalah ancaman pidananya, aturan yang lama ancaman pidananya 2 tahun. Tapi di undang-undang yang baru ini bukan lagi pidana, ada namanya dekriminalisasi. Maka undang-undang yang digunakan yang baru, konsekuensinya pelaku tindak pidana yang sedang diproses harus dihentikan. Dan kalau telah dijatuhi hukuman pidana, utamanya misalnya di penjara, maka harus dilepaskan. Nah, kemudian dia dikatakan dia sudah divonis nih 6 tahun penjara. Tapi rupanya di undang-undang yang baru, hukumannya menjadi maksimal 3 tahun penjara. Padahal dia sudah dipenjara 3 tahun. Maka
pada saat undang-undang tersebut berlaku, ya, harus segera dibebaskan berdasarkan undang-undang baru tersebut. Ini teori yang pertama. Teori yang kedua adalah ajaran material terbatas. Nah, ini mengacu kepada sebuah kasus yang terjadi di Belanda pada tahun 1904 dan putusannya ada di 1906. Seorang mucikari mempekerjakan seorang wanita 22 tahun sebagai pelacur. Saya menggunakan istilah yang digunakan pada saat itu. Nah, perbuatan mucikari tersebut diancam dengan hukuman pidana penjara karena menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang namanya dewasa itu 23 tahun. Sedangkan wanita ini 22 tahun, berarti belum dewasa dong. Nah, artinya mempekerjakan orang yang belum dewasa sebagai pelacur, maka dihukumlah yang bersangkutan. Tapi pada saat yang bersangkutan ini kasasi ke Mahkamah Agung, kitab Undang-Undang Hukum Perdatanya berubah. Yang tadinya dewasa 23 tahun menjadi 21 tahun. Ini berarti orang yang tadinya 22 tahun ini dianggap belum dewasa menjadi dewasa pada saat hukum perdata ini dikeluarkan. Akibatnya apa? Mahkamah Agung Belanda membebaskan wanita tersebut karena menggunakan aturan yang baru. Tapi aturan baru ini tidak mengatur tentang hukum pidana, bukan. Tapi dia mengatur tentang hukum perdata. Hukum perdata ini mempengaruhi unsur dalam undang-undang pidana. Ya, inilah yang disebut dengan Baperte Materiale Ler atau ajaran material terbatas. Nah, sehingga hal yang sering keliru dalam proses praktik perubahan ini adalah unsur delik diambil yang lebih baru karena lebih sempit. Ancaman pidana diambil dari hukum yang lama, lebih ringan. Ini nggak bisa dicampur aduk. Lex favorio itu bukan prasmanan hukum, harus diambil satu kesatuan. Masih ingat aturan video saya sebelumnya tentang masalah kerugian keuangan negara? Nah, ini berarti yang kita gunakan adalah ketentuan kerugian keuangan negara berdasarkan KUHP yang baru. Nggak bisa kita ambil ancaman hukumannya menggunakan Undang-Undang Tipikor yang lama, kemudian prinsip kerugian keuangan negaranya kita ambil menggunakan KUHP yang baru. Kita ambil sebagai satu kesatuan. Nah, sehingga pada saat video ini dibuat, semua perbuatan terjadi sebelum KUHP baru itu berlaku. Tapi setelah video ini dibuat, apabila ada proses hukum, berjalan setelah KUHP baru yang berlaku. Nah, sehingga yang kita gunakan adalah KUHP yang baru, karena KUHP yang baru menjadi lebih menguntungkan bagi terdakwa. Inilah logika lex favor reo. Sehingga, kalau kita bicara masalah pasal 3 KUHP, juga ada konsekuensi yang sering diabaikan. Jika aturan yang baru mengatakan bahwa perbuatan itu tidak lagi merupakan perbuatan pidana, maka penyidikan, penuntutan, pelaksanaan pidana harus dihentikan demi hukum. Ini bukan diskresi, ini perintah undang-undang. Dalam konteks PBJ, ini sangat penting ketika perbuatan yang dulu ditarik ke pidana saat ini bisa saja hanyalah merupakan pelanggaran administrasi atau perdata. Dalam kondisi seperti ini, hukum pidana harus mundur. Ya. Sehingga kita perlu untuk mengembalikan hukum pidana ke hitahnya yang semula. Lex favorio bukan celah hukum. Lex favorio adalah hak normatif terdakwa. Pesan pasal 3 ini cukup jelas. Hak terdakwa untuk mendapatkan aturan yang paling menguntungkan itu harus dihormati. Dalam perkara pengadaan barang atau jasa pemerintah, jangan hanya lihat tahun perbuatan, jangan hanya lihat ancaman pidananya, tapi lihat struktur deliknya secara utuh. Karena hukum pidana tidak boleh menjadi lebih berat hanya karena proses hukumnya terlambat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pengadaan.